Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, secara mengagumkan Engkau menetapkan para malaikat dan manusia bekerja sama dan mengambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Semoga para malaikat agung senantiasa menguatkan kami untuk melawan kejahatan, meneguhkan kami untuk mewartakan kabar sukacita, dan menuntun kami dalam pensiaran hidup di dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta para malaikat agung, utusan Allah, yang sungguh menjadi penolong dan mengantarkan keselamatan kepada kita umat manusia. Terdapat 3 malaikat agung yang amat terkenal dalam sejarah keselamatan dan dalam gereja kita, yakni Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mikael adalah malaikat agung Allah dan panglima bala tentara surga. Mikael berarti siapakah yang sama dengan Allah. Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman yang menghadapi serangan musuh. Malaikat agung Mikael senantiasa menguatkan kita untuk melawan kejahatan, penganiayaan, godaan, dan bahkan kejahatan. Sejak awal bangsa Israel juga meyakini hal-hal yang demikian. Sedangkan Gabriel berarti kekuatan Allah. Sejak awal kekristenan, malaikat agung Gabriel dikenal sebagai pembawa kabar gembira dari Allah kepada manusia, seperti dalam kisah kunjungan Gabriel kepada Santa Perawan Maria. Maria, yakni seorang perawan yang terpilih, mendapat sapaan dari malaikat agung Gabriel. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dalam kisah sapaan Gabriel kepada Zakaria di Kenisa, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Sedangkan saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa malaikat agung Gabriel senantiasa memberi harapan
atas impian-impian dalam hidup kita. Betapa tidak untuk suatu masa depan yang cerah dan sejahtera. Gabriel menyapa dan mewartakan kabar gembira kepada kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, malaikat Rafael berarti obat Tuhan atau Tuhan yang menyembuhkan. Kekristenan menghormati malaikat agung Rafael sebagai tabib Allah yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan jiwa manusia serta membebaskan manusia dari perhambaan setan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan pengalaman Tobit dan Sarah yang berdoa di hadapan kemuliaan Allah. Rafael diutus oleh Allah untuk menyembuhkan Tobit dan Sarah dengan menghapus bintik-bintik merah dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri. Dan dengan memberikan Sarah anak perempuan Raguel kepada Tobia bin Tobit sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari si setan jahat, yaitu Asmodeus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, secara mengagumkan Allah telah memberi kita para malaikat agungnya, Mikael, Gabriel, dan Rafael, untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Sikap para malaikat agung ini bisa menjadi teladan untuk kita dalam hidup beriman. Setia melayani Allah, hanya menyembah kepadanya, dan selalu siap diutus oleh Allah, walaupun tugas tersebut terkadang sulit untuk dihadapi. Akan tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa memohonkan bantuan dan pertolongan para malaikat agung agar mereka menguatkan kita melawan kejahatan, meneguhkan kita untuk mewartakan kabar sukacita, dan menuntun kita. Semoga kita senantiasa memohonkan bantuan dan pertolongan para malaikat agung agar menguatkan kita melawan kejahatan, meneguhkan kita untuk mewartakan kabar sukacita, dan menuntun kita dalam pesiaran hidup di dunia ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami mensyukuri karya penyelamatan yang telah Engkau selenggarakan atas hidup kami. Utuslah bagi kami malaikat-Mu yang agung, agar senantiasa menerangi, melindungi, membimbing, dan mengantar kami kepadamu. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi
tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.